Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 40 orang yang di acara besok Pak Guru. Udah mentok berarti ya? 40 orang. Oh gitu. Gila. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Pak Guru, ada kejadian yang sangat ramai ini 2 hari ke belakang. Apa? Saya lihat ini di tag cukup banyak di TikToknya Guru Gembul. Sebentar saya tunjukkan. Pengajian tokoh Front Pembela Islam Habib Rizik di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang berujung ricuh di Kamis dini hari. Dua kelompok massa yang pro dan kontra terhadap kehadiran tokoh tersebut terlibat bentrok fisik hingga menyebabkan korban luka. Wah. Siap untuk menjaga ketenangan, siap menjaga kedamaian. Oke, udah. Kembali ricuh Pak Guru. Iya, itu hitam putih ya, kayak main catur. jadi aduh gini nih ya. Oke, saya jelaskan begini Baraya ya. Kita berpihak itu kepada tindakan-tindakan yang baik dan kita menolak tindakan-tindakan yang buruk dari pihak manapun. Jadi biasanya kita mengkritik Habib Rizik, tapi bukan karena Pak Habib Riziknya memang harus dikritik terus-terusan, tapi karena ketika beliau melakukan satu tindakan. Nah, jadi dalam hal ini kita harus dalam tanda kutip membela Pak Habib Rizik karena dia yang diserang ya. Iya, kan dia bikin acara, bikin pengajian, pakai baju putih-putih, terus diserang sama kelompok yang pakai baju hitam-hitam. Yang Wali Songo itu gitu ya. Nah dan sebagainya. Nah ini saya pikir yang Wali Songo ini yang harusnya menjaga diri begitu. Nah cuman ini tuh lucu juga pas tadi perang tuh ya. Kenapa? Iya, soalnya dua-duanya Allahu Akbar, jadi nggak tahu siapa yang Allahu Akbar gecerak. Iya, jadi dua-duanya teriak Allahu Akbar, tapi dua-duanya bersengketa. Nah, ini menunjukkan apa? Umat Muslim itu memang rapuh, mudah diadu domba, mudah diacak-acak gitu, dan tidak toleran terhadap keberadaan tokoh yang lain, pihak yang lain. Jadi yang tidak bertentangan aja dianggap bertentangan, yang bertentangan diajak harus diselesaikan dengan permusuhan, dan permusuhan itu harus menciptakan kerusuhan. Coba kalau misalkan sudah seperti ini, ada apa gitu buat masyarakat, kan kebanyakan masyarakat yang ada di situ mah tidak tahu apa-apa gitu. Jadi yang ikut mau nonton Pak Habib Rizik itu biasanya digerakkan, yang mau menolak juga digerakkan, dan itu FPI tapi bukan Front Pembela Islam ya. Ya, FPI karena itu sudah bubar. Jadi P-nya tuh gak tahu yang mana tuh. Nah, jadi ya ini mah memalukan sih, orang Islam tuh berperang satu sama lain gitu ya, saling menghujat satu sama lain, ngejelek-jelekan satu sama lain, tapi semuanya tuh atas nama pemurnian ajaran agama Islam gitu. Ya kumahnya ngomongnya. Ya, tapi intinya mah inilah kita mah ya sebaiknya mah ngajak damai gitu. Kalau misalkan mau ribut jangan sambil Allahu Akbar gitu. Apa-apa. Nah kalau misalkan saya belum mendengar secara pribadi kenapa banyak yang mengkritik Guru Gembul itu atau tidak sependapat dengan Guru Gembul itu adalah karena dianggap mengeneralisir apapun. Umat Islam itu, bangsa Indonesia itu kenapa Pak Guru? Ya saya juga heran kenapa. Sebenarnya saya yakin itu mah bukan mengeneralisir. Jadi mereka tuh merasa bagian dari orang yang dikritik. Jadi misalkan gini nih ya, saya mengkritik PNS. Data bahwa 70% PNS di Indonesia itu masuk ke dalam kategori yang kurang berintegritas. Misalkan saya ajukan data yang seperti itu. Ada PNS yang tidak Tersinggung. Begitu. Bukan, yang tidak masuk ke dalam data itu. Kemudian ngomong di kolom komentar, Guru Gembul kan nggak semua PNS seperti itu. Saya enggak gitu. Ya kan saya emang bilangnya enggak seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan saya bilang umat muslim di seluruh dunia, misalkan ya, umat muslim di seluruh dunia itu tertinggal, nah itu kan benar karena itu data. Datanya itu apa? Datanya itu adalah di seluruh dunia
ada jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi, dan itu tuh semuanya melambangkan kecerdasan, kepintaran seseorang. Tetapi yang dihasilkan oleh kaum muslimin jumlahnya sangat sedikit. Bahkan negara-negara muslim itu justru adalah negara penghasil jurnal ilmiah abal-abal terbesar di dunia. Coba negara penghasil karya ilmiah terbesar di dunia apa aja? Amerika pasti. Bukan. Jurnal ilmiah abal-abal nomor Jurnal 1 ilmiah abal-abal. Kazakhstan, Indonesia, Kuwait, Saudi Arabia, Bangladesh, Pakistan, India. Nah, cuman India doang nih yang bukan muslim nih. Sisanya tuh yang muslim. Nah, ketika saya sampaikan itu bukan generalisir, itu memang data. Tapi kan ada ilmuwan yang baik, ya ada, tapi kasuistis gitu. Itu kasus per kasus. Kalau misalkan kita lihat data ya bukan mengeneralisir. Itu memang datanya seperti itu gitu. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah justru bukan menyangkal atau menutup-nutupi data itu. Please, jangan menyangkal dan menutupi data dan fakta. Siapapun yang menyangkal fakta itu tidak akan bisa memperbaiki keadaan. Jadi, oh ini memang fakta, ya udah kita akui, kemudian kita perbaiki. Kita bikin jurnal yang bagus, kita bikin penelitian yang bagus, kita bikin ekosistem pendidikan yang bagus, kita bikin atmosfer akademis yang bagus, ya begitu. Bukan capek-capek menyangkal. Nah, cuman ya itu, saya tuh apa ya? Jadi saya tuh mengajak orang-orang yang saya sayangi untuk memperbaiki diri. Tapi mereka tuh malah nasteng gitu. Mengiranya saya tuh memusuhi dan mengkritik. Sama ini, misalkan saya tuh barusan upload video Zakir Naik. Nah, kalau komentarnya teh sama aja. Oh, enggak, Zakir Naik membela Islam gini. Kenapa Anda tuh benci sama Zakir Naik? Ya enggak, saya tuh enggak benci. Saya tuh enggak sama yang kayak gitu. Ingat enggak dulu waktu kita misalkan ngebahas guru di depan guru? Iya. Kan komennya teh, kenapa Anda mengkritik UPI? Emang Anda menyesal kuliah di UPI? Halo, mengkritik UPI itu bukan berarti saya benci UPI, bukan saya menyesal gitu. Ketika saya misalkan ngobrol sama istri saya kemudian melakukan kritik, ya bukan berarti saya nggak mencintainya gitu. Cuman kita tuh susah karena ya punten ya, kan masyarakat Indonesia tuh kebanyakan nalarnya masih rendah. Nah, karakteristik dari nalar rendah itu adalah perspektifnya sempit. Dunia itu sempit, minim. Jadi karena perspektifnya sempit, maka dia tuh hanya mungkin bisa menerima pendapat itu kalau tidak A, B, C, D, E, F, G tuh nggak muat ke dalam otaknya. Jadi kalau misalkan kita mengkritik berarti membenci, titik gitu. Karena perspektifnya kecil. Nah, jadi kalau misalkan kita membiasakan diri berliterasi, maka sebenarnya itu teh selesai gitu. Cuman masalahnya kita tuh kalau misalkan kita mengkritik atau apa, dianggapnya mengeneralisir, dianggapnya memusuhi, dianggapnya apa dan sebagainya. Padahal ya nggak gitu juga tuh Bara ya. Soalnya pertanyaan saya yang tadi saya ajukan tuh adalah, ini banyak banget. Saya sebenarnya malas tunjukin dan seolah-olah merespon dari video antar video ya. Tapi ada yang nge-stitch video Guru Gembul terus mempermasalahkan tentang generalisir, kebiasaan Guru Gembul mengeneralisir sesuatu gitu. Ya mana coba tunjukkan video mana saya yang dianggap mengeneralisir coba. Videonya kayak beliau kayaknya motong video dari Gembulikum obrolan kita berdua. Oh gitu. Tentang ulama. Coba. Raja Baraya, Baraya juga. Atau jangan percaya dengan yang model beginian, ya ngomong ilmu agama tapi bukan di bidangnya. Rasulullah udah mengatakan dari awal, idza wusidal amru li ghairi ahliya fantadiri saat. Jika perkara itu diletakkan pada mereka yang bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Kita itu beragamanya dengan cara yang palsu. Itu benar. Kalau kita beragama dengan agama yang palsu nggak boleh. Tapi kan Baraya nggak bisa juga tuh ngejas kami. Setiap mohon maaf. Kapan menjas? Enggak itu. Islam kelakuannya sama seperti itu. Kapan? Astagfirullah Pak Ustadz ya itu. Itu saya lihat ternyata itu di video ketika kita membahas tentang korupsi di Indonesia. Nah, korupsi Indonesia itu banyak terjadi karena agama kita tuh palsu, ulama-ulama kita tuh palsu. Iya, ulama yang korupsi itu kan palsu, ulama palsu. Jadi di mana saya mengeneralisir semua ulama? Ulama yang korupsi itu ulama yang palsu. Fine kan? Agama Indonesia banyak korupsi karena Islamnya palsu. Gitu. Iya, fine kan? Lalu digeneralisirnya tuh di mana gitu? Tidak semua ulama katanya gitu. Ya memang tidak semua ulama, saya bilang yang korupsi. Tapi capek juga sih suka sama yang gituan tanya.
ada juga video kayaknya Pak Guru ngedatengin siapa gitu, terus pertanyaan pertamanya tuh adalah Pak Guru mondok tidak? Oh iya itu. Itu juga sebenarnya kalau kayak ngebuka dengan di komentar YouTube tersebut ya. Wah, dia mau ngebuka dengan pertanyaan meyakinkan bahwa jadi pada akhirnya apapun yang dikatakan Guru Gembul, dia mah nggak mondok, ngerti apa sih soal agama. Gini nih, mondok itu bukan ajaran agama Islam, bukan tradisi Islam. Mondok itu adalah tradisi masyarakat Nusantara. Jadi kalau saya gak mondok, gak ada hubungannya dengan gak belajar agama Islam. Kalau mondok berarti mengikuti tradisi Nusantara dalam mendidik. Gitu. Sama kayak gini gak sih? Yang kayak di luar negeri tuh kayak orang Kristen juga sekolahnya tuh di asrama, dia nginep di situ juga. Ya itu kan tradisi, itu kan tradisi dari masyarakat di sana gitu. Nah tradisi pesantren itu yang mondok itu dari mana? Dari Hindu dan Buddha dulu, pra-Islam pasti di zaman Majapahit. Shaolin juga gitu. Iya, jadi di situ tuh kan ada kasogatan gitu ya. Kemudian ya yang seperti itu. Nah orang-orang Islam melihat bahwa tradisi seperti ini tuh bagus, ayo kita terapkan di Indonesia, jadilah pesantren. Nah jadi kalau mondok itu bukan tradisi Islam, mondok itu tradisi Nusantara. Jadi kalau misalkan saya tidak mondok artinya apa? Ya lebih mungkin saya tidak mempelajari tradisi Nusantara tapi tidak ada hubungannya misalkan dengan agama Islam. Nah inilah masalahnya, kebanyakan dari orang-orang Islam, tuh saya ngomong ya, kebanyakan dari orang-orang Islam yang menuding soal pondok itu adalah bagian dari Islam, itulah yang sebenarnya tidak memahami Islam. Karena dia menganggap bahwa tradisi itu berasal dari Islam. Bukan, itu adalah cara nenek moyang leluhur kita, orang di Nusantara, itu beradaptasi terhadap perkembangan zaman dengan memasukkan unsur-unsur yang baru, yaitu Islam, ajaran agama Islam, ke dalam praktek lama, yaitu mondok. Jadi praktek mondok itu adalah tradisi sebelum Islam, gitu. Oh, sebelum Islam berarti. Ya, iya, tradisi mondok, belajar sampai mondok itu sebelum Islam. Itu orang tradisi Hindu tuh ada yang namanya asram. Kita pakainya sekarang istilahnya asrama gitu ya. Nah, asram itu kan dari tradisi Hindu. Jadi para pembelajar belajarnya di sana. Begitu, Pak Ustadz.